21 Vietnam, Filipina versus Malaysia. Langsung saja kita menunjukkan line up down langsung di studio. Kali ini bersama dengan Ranger Mas, Bung Momo dan juga Bung KB. Betul, kita live dari studio 1 Garuda Indonesia ya. Yes, benar banget Son. Bakal coba mengganggu begitu saja, tapi ternyata Ciku ini udah memberikan informasi. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tidak mau mendapatkan satu buah Little Wanderer dari seorang Balmond. Atau Del Rosario. Lebih mengarah ke arah jungle terlebih dahulu. Dia tidak mau mengadu kontes karena retribution. Karena tidak ada retribution dimiliki. Sedangkan Villa Luna bakal coba ditangkap di depan sana. Belum terjadi first blood. Bakal dibalikan kembali ada Haji atau Imam. Bakal coba ditutup dan Son masih menahan flickernya. Trigger disiplin yang sangat baik. Tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang Son. Iya, dan bahkan bisa dilihat tarik ulur yang sangat amat manis juga dari Villa Luna. Sementara Imam masih mencoba untuk mengusir pergerakan dari Moon di area midnya. Chico mulai datang kali ini. Baxia Unity berserta dengan level 4 yang sudah didapatkan oleh seorang Chico. Sementara di area atasnya ini Gonzales dan juga Momo yang mungkin bisa dibilang Momo akan sedikit, apakah akan sedikit berat nih Be, 1v1 dengan Gonzales? Aku sangat paham sih dengan bagaimana 1v1-nya yang mungkin akan lebih diunggulkan sama Gonzales. Terlebih di bagian mid lane yang kita tahu bahwa Sorn selalu menahan dari segi flickernya karena sangat paham untuk flicker sendiri. Oke, silakan di depan sana bakal coba ditangkap dengan lethal counter. Tapi ternyata tidak berhasil di-cutting oleh Del Rosario. Del Rosario kali ini memilih untuk melakukan satu buah clear. Itu agak sedikit wasting karena dia bakal membuang waktu untuk mendapatkan satu buah turtle di arah bottom lane, Bung Momo. Oh, tapi ternyata first blood-nya jatuh ke tangan tim dari Malaysia di mana Imam yang terculik begitu saja. Dan kali ini late formation sudah mulai maju ke area depan mengusir pergerakan dari Soto. Dan Bang Del Rosario mendapatkan satu buah turtle yang dikontes dengan sangat baik. Tapi kali ini bakal coba dipukul mundur mendapatkan Soto di sisi belakangnya. Sementara ada Hargat yang masuk ke area Del Rosario. Oh, surprise attack lethal counter plus satu buah retribution yang membuat Chico kayaknya agak sedikit kaku. Tetapi lihat Del Rosario, Victory Villa Luna dan bahkan dikombinasikan ditutup satu buah word manipulation. Tapi Chico masih terperangkap di dalam jungle. Moon menutup pergerakan dengan satu buah perlindungan dan ternyata ada yang benjol di sana, Bung Momo. Sementara kali ini Sorn yang bakal mencoba mencari opening terlebih dahulu. Langsung The Wave Dragon ke arah seorang Del Rosario dan bakal dicicil begitu saja. Momo one last hit tentunya bisa menumbangkan Del Rosario. Sementara bakal dipaksa lagi mau teamfight lanjutan. Tapi ternyata dari seorang P. Gonzales yang harus tumbang karena Moon masih bisa membackup dengan sangat amat baik sekali. Dua player langsung terkena stun, Bung Ranger Mas. Yes, Bung Momo, itu kita lihat freestyle dulu bos keluar untuk pertama kali jadi SEA Games. Yang dimana kalau bisa kita lihat satu tendangan yang manis membuat Malaysia mendapatkan 4 poin. Tapi ini satu hal yang harus Malaysia ingat. Filipina bahkan bermain itu bisa dengan sangat-sangat makro gameplay. Mereka kalah 4 poin, it's okay no problem. Mereka kalah gold, it's okay no problem. Bung Gabe, tapi mereka bisa membalikan keadaan. Ya, tapi ada satu hal yang mungkin ini perlu diperhatikan juga ya bagi Sorn dari timnas Malaysia, dimana aku paham banget bagaimana konsep permainan dia. Dia jarang banget untuk menggunakan flicker untuk escape. Bahkan kayak tadi posisinya dia dalam tekanan pun kayaknya dia bakal save yang namanya flicker. Karena menurut di mindset Chow Romer itu lebih baik menggunakan flicker untuk jump in atau menangkap seseorang ketimbang dia escape ke arah belakang. Ya? Karena kalau misalkan kita lihat dari item sekarang pun dia tidak memilih ke arah item HP, tapi dia lebih mengoptimalkan item Dominance Ice agar nantinya Soto sebagai Esmeralda pasti akan kesulitan ketika udah ada efek dari life drain. Betul sekali, tapi kali ini lihat turtle yang kedua bakal coba dikontes oleh kedua tim. Masih mau team fight lagi dan lagi, tapi bakal coba ditarik undur terlebih dahulu. Pergerakan dari 4 pemain kedua tim kali ini mereka masih melakukan poke damage aja. Gak mau terlalu gegabah kali ini, tapi sementara kalau kita ngeliat dari Momo pun dia udah siap sebenarnya untuk team fightnya dari jarak yang bisa dibilang ya mungkin agak sedikit sulit diculik ya untuk dari segi dari tim Filipina. Karena lagi-lagi Moon bakal coba untuk backup. Tapi ternyata word manipulation dan ditutup oleh forming di depan sana. Berhasil mendapatkan satu dibaliskan karena tapi lihat Del Rosario, Victory Villa Luna masih bersinar di garis depan. Momo is coming. Formis kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Villa Luna berhasil menjadi salah satu pelindung untuk Del Rosario dan mereka menukar dengan 1 poin pecah telur pertama kali untuk tim Filipina. Ini yang aku khawatirkan di mana ketika Momo dia datang dari arah blind spot yang tidak mungkin di-expect ya Be ya tadi ya. Ke area belakang
Gonzales yang diincar terlebih dahulu. Dan bahkan kita melihat yang tadinya Formes sebelumnya tuh menutup untuk real world manipulation, tapi ternyata Formes lebih mengincar ke arah Gonzalesnya. Agar apa? Agar Gonzales tidak bisa memberikan dealing damage karena tadi dia juga menggunakan Wesker. Satu senjata yang berbahaya dengan burst damage yang sangat amat tinggi. Yep. Tambah dengan untuk sekarang zoning outnya sudah mulai dilakukan dan teman-teman Malaysia menutup pattern farming untuk timnas Filipina. Oke, betul sekali. Benar-benar tidak dikasih kesempatan dan bahkan para pemain dari tim Malaysia, mereka mencoba untuk mendominasi di arah jungle. Dan World Manipulation mencoba dibuka begitu saja. Ciku masuk ke dalam, apakah itu perangkap? Lihat snipernya menuju ke arah seorang Xavier. One shot, one kill. Oh baby, langsung berhasil mendapatkan 1 poin yang mahal. Ternyata World Manipulation ada 1 buah udang di balik bakwan. Ternyata Xavier menjadi poin utamanya Bung KB. Iya, dan bahkan ini cukup unik juga dari itemnya Gonzales. Dia memiliki Fury Hammer dan juga 2 Legend Sword. Ini namanya efektivitas item. Jadi daripada langsung bikin ke arah 4 pedang terlebih dahulu, jadikan 2 Legend Sword dan nanti dia bakal memilih antara Heptasis Hunter Strike atau nanti langsung menuju kepada Blade of Despair. Itu PNT yang penting ada, criticalnya ada, physical attack-nya ada. Jadi dia tetap bisa ngeburst walaupun tidak semaksimal atau mendapatkan efek unik yang dimiliki dari item-item entah BOD, Malefic ataupun dari Heptasis dan juga Hunter Strike. Tapi kayaknya dari Momo dia lebih fokus untuk dapetin turret objektif terlebih dahulu ya. Kelihatan di mana dia udah dapetin 1 turret di atas, dia langsung pindah untuk fokus ngambil ke area bawahnya. Tapi sementara itu kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh tim dari Filipina. Dan membuat dari tim Malaysia mau nggak mau mereka harus mundur terlebih dahulu. Reset lagi nih, Be. Ya kalau mau nggak mau ya, karena balik lagi tadi udah ditabrak banget, udah keluar juga dari Tornado dan bahkan banyak banget source skill yang dikeluarkan, termasuk juga Ciku yang memainkan Retribution yang sangat on point. Ditambah dengan kali ini Gonzales lebih mengamankan ke arah Blade of Despair, timbang movement yang nanti akan dimainkan dengan menggunakan Hunter Strike. Untuk sekarang pun kita melihat dari segi gold leading hanya berbeda 1000, walaupun dominasinya dari teman-teman Malaysia cukup jauh. Ditambah dengan Villa Luna yang baru saja terpick off. Oke, Villa Luna terpick off tanpa adanya hard guard. Sedangkan terlihat 2 posisi di arah bottom lane. Dan untungnya Gonzales masih bisa untuk melakukan clear. Tapi bukan hanya itu aja permasalahan mereka. Berada di arah sungai. Sorry is coming. Belum ada freestyle yang dikeluarkan. Tapi lihat bakal ada World Manipulation. Dan bahkan di sisi lainnya. Downing lane optimal. Formes di depan sana. Shotgun telah dimasukkan. Formes bakal shutdown. Di sisi lain pergerakan dari seorang imam atau haji benar-benar dibekuk. Dan bahkan di depan sana Mon tercover. Dan 2 orang hilang. Dan ini teroutplay dari tim Malaysia. Dan jangan lupakan satu hal yang saya selalu kumandangkan dan terbukti dengan jelas. Nafsu membunuhmu. Tapi kali ini lihat Momo masih mencoba untuk mendapatkan trade. Tapi Villa Luna mulai masuk lagi ke arah seorang Gonzales. Dan bahkan sebelum hard guard-nya connect, itu sudah tumbang terlebih dahulu dari Momonya. Ini dia kebiasaan dari teman-teman Filipina memanfaatkan kesalahan dari lawannya. Dan ketika dengan 1 kesalahan saja di cover dengan sangat cepat oleh Soto. Ditambah dengan siapa yang menduga-duga bahwa tadi tiba-tiba ada hard guard yang 2 kali dilakukan untuk penyelamatan dari Gonzales. Yang pertama di mid lane, yang kedua di bottom lane. Jadi Gonzales tidak bisa di pick off sama sekali. Udah ada Wesker dan bahkan terakhir langsung keluar dari Nibiru Passion-nya juga untuk menutup cover yang dilakukan oleh Villa Luna agar Villa Luna juga tidak terpick off oleh Momo. Jadi untuk saat ini tidak ada trade kill yang cukup baik dan bahkan menyusul ketertinggalan. Ada 2000 gold leading yang ternyata terlihat dari teman-teman Filipina. Yang mahal adalah satu, Profesor. Satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Filipina adalah shutdown yang banyak. Lihat goldnya dan itemnya, Bung KB. Iya, udah ada Ice Queen One dan juga udah ada Ancient Talisman ditambah. Dengan ini Imam total damage kayaknya. Dia nggak bikin karena Warrior Boots atau Tough Boots, tapi dia pede banget dengan membawa 1 buah Arcane Boots. Ini bakal jadi pertanyaan, apakah nanti item selanjutnya akan menuju kepada Brute Force atau kepada Immortal, karena balik lagi dari tadi Imam selalu menjadi target. Dan bahkan di mid lane tadi juga udah kelihatan banget bahwa banyak sekali source skill yang dikeluarkan hanya untuk seorang Yif dari Imam. Yes, Imam ini benar-benar ya
menjadi sebuah masalah besar. Dan bahkan Imam kalau di depan situ sendirian, dia bisa saja di freestyle oleh Son dan bahkan ditutup pergerakannya. Dan langsung saja The Way of Dragon, tapi masih ada Purified Gaming. Lethal counter is on point. 1 poin telah didapatkan. Mencoba melakukan clear depan sana Momo. Langsung sprint lari ada Del Rosario. Tapi Formes menutup pergerakan dari Imam. Gak bisa meng-cover. Formes versus everybody. Mencoba di-cover oleh seorang Momo. Di depan sana ada Rosario. Masih menjadi salah satu tameng utama bersama dengan Villa Luna. Lihat team fight yang tidak ada habis-habisnya. Mereka masih mau memancing keributan dan Holding Line lethal counter tidak berhasil mendapatkan apapun. Iya, tapi ngelihat pertukaran 1 untuk 1 ini kelihatan banget ketika tidak ada Sonnya tadi ya. Ini bakal sedikit susah untuk ngincer ke arah backline dari tim Filipin, Be. Ya, apalagi source skillnya udah dikeluarkan sama Formes Betul. untuk nge-cancel pergerakan dari Imam. Dan itu terlalu banyak gak sih? Ada The Way of Dragon, ya kan? Terus Tornado Disa, Tornado Strike, ya kan? Itu kayak terlalu banyak source skill yang digunakan hanya untuk Imam. Padahal power spike utamanya ini ada di Gonzales gitu loh. Makanya ini susah banget ketika mereka mau coba menumbangkan Gonzalesnya, itu seberapa banyak backup yang datang. Soto yang langsung loncat ke arah belakang. Mau tidak mau Malaysia mereka langsung memindahkan atau bisa dibilang mungkin langsung mengganti targetnya mereka. Betul. Iya, tapi balik lagi sih kalau misalkan nanti Imamnya ketangkep dan tidak ada Purify, oh ini bakal jadi sebuah malapetaka tentunya bagi timnas Filipina karena Imam sangat dibutuhkan untuk tim fight besarnya. Iya. Oh, mengerikan sekali. Dan boleh kita lihat di sini langsung ada satu buah konsil. Villa Luna menjadi pilihan utama. Duel Dragon freestyle dan pangan tumbang yang tidak bisa diselamatkan. Del Rosario harus mundur. Dan ini dia karya anti-tank. Sekeras apapun Del Rosario tidak bukan adalah satu orang yang bisa dilunakan dengan cepat. Soto terlihat posisi dengan jelas. Imam berada di arah belakang. Tapi Villa Luna belum muncul ke lane of down. Mereka mencoba untuk melakukan buy time. Buy time yang dilakukan kali ini berhasil. Dan World Manipulation bahkan menutup tim fight dari tim Malaysia. Masuk ke arah belakang. Formes masih mau lebih. Dan Resistance Storm ternyata hanya menutup pergerakan dari seorang Imam. Tidak bisa menumbangkan Imam di depan sana. Dan Lordnya tercancel. Cancel begitu saja. Karena untuk sekarang berarti Del Rosario lah yang mungkin akan mengambil alih bagaimana Lord ini bisa diamankan tentunya bagi teman-teman dari Filipina. Karena tidak ada Formes di depan, tidak ada yang bisa meng-cancel untuk Imamnya. Karena Imam mungkin sesaat lagi akan memiliki lagi yang namanya Reward Manipulation. Iya. Karena ketika kita tahu ya, kalau misalkan Yves itu Reward Manipulation-nya atau ultimate-nya ke-cancel, itu lebih cepat untuk digunakan lagi ketika nantinya ada stack yang bakal di-refund. Untuk dari Yves-nya itu sendiri. Tapi kalau di cancel sendiri pasti bakal lama. Itu bakal lebih lama ya. Benar. Jadi, tapi ya konsekuensinya kalau di cancel orang ya berpotensi. Udah pasti iya. Tumbang gitu. Iya, berpotensi kita menukarkan nyawa. Kena sisi ya. Kena sisi. Cukup menyebalkan tentunya dari seorang Khalid di sini karena prioritas dari Formes adalah ngincer ke arah Imam, nge-cancel reward manipulation-nya dan bubarin di fightnya Filipina. Ya, sebenarnya sama-sama juga sama Soto, tapi bedanya Soto nggak bisa membendung damage yang diberikan dari Kari. Sedangkan dari sisi sebelah kiri, dari seorang Formes, dia masih ada Regi Sandstorm, damage yang besar, dia ada Quick Sun Guard, dia masih bisa ngasih buying time. Iya. Tapi jujur ya, untuk Formes sendiri dia harus menjadi sosok blast cannon atau shotgun bagi teman-teman dari Malaysia. Kenapa? Karena minimal kalau misalkan dia loncat pun harus bawa satu. Harus bawa satu. Satu untuk satu ya. Jadi entah itu Imam, entah itu Villa Luna atau bahkan Del Rosario, itu harus benar-benar dimakan secepat mungkin agar nanti Formesnya pun dengan build damage apalagi di tangannya ada Heptaxis itu bisa menukarkan red kill yang cukup worthy. Tapi ini yang paling penting gimana cara nangkep ke arah Gonzales sih. Lihat dia terlalu free banget di area belakangnya, tapi lihat dari Formes dia rontok dicicil perlahan tapi pasti. Tapi sementara Formesnya tumbang kali ini, tapi Momo maju paling depan sendirian. Dan mau tidak ada backup yang baik, Soto menahan di area depannya. Dan bahkan dari Lordnya berhasil untuk diamankan kah? Diamankan oleh Ciku. Malaysia ya. Diamankan Ciku, tapi problemnya adalah mereka kehilangan 3 playernya. Lord kali ini benar-benar menjadi salah satu hal yang membuat mereka harus bertahan lebih sulit lagi. Kenapa? Iya. Karena mereka kehilangan 3 player mereka. Karena kalau ketika dapetin Lord ada 2 hal. Dapetin keuntungan atau mendapatkan minus, itu juga bisa. Minus dalam artian bukan
goldnya yang minus, Tapi tapi playernya. tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Gak ada Betul. trade. Iya gak ada trade, bahkan mereka kehilangan point kill. Jadi itu minus untuk kalau dikalkulatnya kalau menurut kita. Iya, karena gini, setup yang dilakukan oleh atlet Malaysia, Atlet kebetulan Malaysia. itu udah sangat rapi sekali, apalagi dengan Momo yang sebenarnya dia bukan berada dalam posisi yang benar-benar jauh, tapi dia emang mengincar ke arah sosok dari Gonzales. Ya betul. Namun tanpa diduga-duga, Sotonya udah di depan. Sotonya juga udah di depan dan bahkan menutup pergerakan dari Momo sehingga Momo tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa ditumbangkan di depan sana dengan kehadiran dari Imam, Villa Luna dan juga Gonzales. Iya. Problemnya tuh ada di Villa Luna lagi. Outplay yang dilakukan itu karena adanya absorb damage. Walaupun ke hari itu bisa memecahkan dengan adanya true damage, tapi balik lagi dengan calculate absorb damage yang sangat-sangat penting. Tapi lihat 12 Dragon dimasukkan oleh Rosario. Rosario masih bertahan. Forbes dikeluarkan begitu saja. Tapi lihat spray down di arah belakang dari seorang Gonzales. Menutup pergerakan untuk seorang Forbes dan Rosario still survive. Ciku membalikan keadaan tapi Downing Light. Kamehameha. Mendapatkan double kill dari seorang Moon. Ditutup seorang diri. Soto buying time again and again. 3 versus 2. Dibalikan keadaan real world manipulation. Tapi lihat burst damage-nya gak bisa dibendung kembali Momo-chan. Wow. Kalau kita ngeliat dengan adanya Gonzales yang mungkin tadi free banget ya Be ya. Dari menit 8 sampai menit ke 15 tadi. Ini bakal jadi PR gimana caranya Malaysia untuk nangkep ke arah Gonzales. Tapi ketika Gonzalesnya tumbang, Moon yang akan jadi PR untuk Filipina sekarang. Iya, apalagi ketika Moon selalu menggunakan Downing Light. Betul. Ketika Tessendennya tuh nyala gitu loh. Jadi ketika pasifnya nyala, ketika stacknya udah Stacknya 3, udah pas ya. barulah dia gunakan tuh Downing Light. Jadi Makin dia banyak lagi damage-nya. makin besar juga dari area of effect yang dikeluarkan. Apalagi ini adalah build untuk Lightning Truncheon. Bayangkan bagaimana damage yang bisa dikeluarkan dari efek ketika ada 1000 magical damage sebagai bonusnya. Dan nanti udah ada Exotic Veil, entah menuju kepada Genius One atau bahkan Glowing One. Ini adalah 2 item yang sangat amat mematikan bagi sosok dari Moon sendiri. Sebagai dia sekarang mid laner dari sosok Malaysia juga, dan di belakang sana Blade Armor yang nantinya akan membendung damage dari Gonzales. Ciku sudah bisa dengan gagahnya berdiri di depan sana untuk menghalau banyaknya damage yang masuk. Oke, tapi lihat 12 Dragon berhasil mendapatkan 2 poin mahal. Double kill, spray jar dikeluarkan. Lagi-lagi dan lagi Gonzales bakal menjadi salah satu pelindung untuk Imam. Karena 2 orang yang sangat-sangat paling penting dari Filipina kali ini ditendang. Dan problemisasinya adalah Son again. 11 assist dari 18. Itu udah hampir dan lebih dari 50%. Iya, dan kalau bisa lihat dari awal dia memang prioritasnya adalah mungkin nendang ke arah seorang Imam atau ke arah seorang Gonzales. Tapi ketika sekarang dia mau nendang ke arah Del Rosario juga selalu udah ada backup yang datang juga, Be. Ya tapi balik lagi sih, rontoknya cepet banget dari Momo. Makanya. Harinya sih. Harinya sih ini yang PR banget, tapi kali ini lihat zone-nya berada di paling depan, bakal coba ditahan, Downing Light belum dilontarkan, tapi sudah ada studio manipulation dari seorang Imam yang bakal coba untuk menghalau pergerakan dari pemain-pemain Malaysia. Dan bahkan zone kali ini harus tumbang di area depan, garda terdepan dari tim Malaysia, dan akan ada pertukaran dari seorang Soto. Harusnya itu retribution sih. Tadi yang numbangin dari seorang Soto, dia ada burn fire dikit tadi. Aku lihat atau enggak dari Moon. Tapi ternyata di arah top lane sana, 4 player dari tim Malaysia standby on position. Mereka bakal coba untuk menuju ke arah PS, turret, atau inhibitor yang dimiliki dari tim Filipina. Pecah begitu saja di arah top dan juga arah bottom lane. Mereka berhasil memecahkan 2 ompong sudah yang tandanya Super Minion is coming. Super Minion yang bisa saja menembus pertahanan dari base tim Filipina kali ini. Dan ini harus reset lagi sih dari Filipina. Gimana caranya? Mereka sekarang mengincar ke arah seorang Moon tanpa harus bisa tercicil dari poke damage seorang Momo, KB. Dari tadi juga aku melihat bagaimana sosok Short di depan. Dia tuh menahan dari flicker dan ultimate-nya hanya untuk siapa? Imam. Iya, dia pokoknya Imamnya ditungguin banget untuk purify-nya di trigger. Sampai pada akhirnya dia lebih memilih untuk mundur dan bahkan merelakan nyawanya di depan sana. Agar apa? Agar setidaknya di bagian top lane tadi itu Lord tetap berjalan. agak struggle ya sebenarnya. Agak ya. struggle ya, Bang. Dia mungkin kayak harus ada sedikit combo dengan Formage juga gak sih? Karena ini bakal sedikit sulit, tapi lihat udah berada di paling depan. Dan bahkan dari Imam harus mundur. Tidak bisa mundur karena sudah ada damage yang masuk kali ini. Tapi kali ini Soto mencoba untuk menahan di area depannya. Formage mulai masuk dengan Raging Sandstorm dan bahkan Po. Soto tumbang kali ini. Formage bertahan dengan 1 buah lifesteal, tapi mortality pecah dari seorang Formage. Tapi kali ini lihat zone-nya datang tepat waktu. 2 Dragon Connect ke arah Gonzales, tapi ternyata Masih zone mau tidak mau
dia tidak punya flicker lagi, dia harus tumbang di tangan pemain dari Filipina. Dan emang sebenarnya kalau kita ngelihat ya, ini sedikit sulit karena ketika Sotonya masuk untuk jadi garda terdepan, nahanin semua damage dari tim Malaysia, bocor banget. Karena ada Momo, lagi-lagi ini damage yang bener-bener dari semua item yang Momo udah pakai tuh lihat. Dia Iya, udah punya way on juga. Masalah utamanya juga di sini Soto lebih fokus kepada Moon agar bisa ngebadanin semua dealing damage yang dikeluarkan dalam bentuk magical. Sementara kita tahu tidak ada Blade Armor di sana. Buset. Jadi tentu Momo akan sangat happy sekali. Iya, Momo happy? Ya. happy. Happy. Satu hal sih yang menurut aku benar-benar harus diperhatikan. Nah, ini kalau boleh kita comparison ya. Pemain Beatrix dari tim Filipina yang salah satunya terkenal juga, kita tahu Oheb. Ini ada perbandingan dua permainan yang cukup signifikan. Ini bakal coba dibahas nanti setelah team fight. Tapi Winter Tranchan dia bakal coba dihantam dengan satu buah Quicksand Card. Masih bisa menyelamatkan atas lethal counter, tapi ternyata dibalikan keadaan kali ini. Para pemain dari tim Malaysia benar-benar disudutkan dengan ada permainan di arah tengah. Membuat para tim Malaysia mereka harus rotasi ke bottom lane. Karena ada Lord di arah bottom lane. Aku jadi penasaran sih siapa yang bakal nahan damage-nya Momo sih nanti nih. Nggak ada. Karena Nggak ada yang bisa. Iya mau kayak Soto yang mau maju pun kayak langsung bocor Ji. Oke, udah mulai masuk. Reward manipulation untuk melakukan sedikit gating. Menyelamatkan satu buah Rosario tapi di depan Sarson. Bakal coba Wah. disumbangin. Tapi lihat Lord Ditahan take over begitu saja. Lethal counter tadi dikeluarkan. Mau menjadi pilihan utama. Ternyata mereka ingin team fight. Dua hilang terpakan. Retribution is one point from Rosario. Ciku terperangkap di depan sana dan bahkan hilang. 3 hilang. Ini bencana untuk tim Malaysia. Wow, 3 pemain tumbang dari tim Malaysia dan bahkan Filipina yang mengamankan lore mereka yang kedua kali ini dan bahkan langsung ada straight push di area midnya. Oke, sudah bakal coba di defense kali ini tapi lihat Momo sudah terkena damage. Soto mulai masuk dengan Falling Starmon tapi Momo mencoba untuk menahan semua gempuran dari pemain Filipina tapi kali ini lihat mereka berfokus Minion. terhadap base-nya dan bahkan minion yang masih keluar dari tim Malaysia masih mencoba untuk melakukan defense kali ini. Oke, ternyata minionnya keluar di saat yang tepat. Lihat, mega kill didapatkan. Momo alone, Momo versus everybody. That's sorry to say this is gonna be wipe out for Malaysia. Dan tim Filipina di game pertama. What a epic comeback from Filipina. 21 berbanding dengan 21 dan bahkan comeback yang mungkin tidak diduga-duga dengan mereka bermain